Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, kita masih membahas buku metode Al-Jazi, metode membaca Al-Quran mudah dari nol, cepat dan fasih standar sanad. Oke, kita di pembahasan yang terakhir yaitu Al-Jazi 4, teori dan nada. Oke, sekarang bagi sahabat Al-Quran, kita lanjutkan belajar teori kita. Silakan bagi yang punya buku, langsung buka halaman 242 ya. Oke, 242. Nah, kita akan bahas tentang nun sukun dan tanwin. Oke. Sebenarnya pada buku Al-Jazi 3 Talaki kita sudah membahasnya, tapi untuk menguatkan kita ulang-ulangi kembali. Oke. Nun sukun dan tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 4 hukumnya, yaitu izhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa hakiki. Oke, izhar halqi dulu. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, yaitu khog, ha, ha, oke, jelas tidak berdengung atau izhar halqi, ada di rumusnya, silakan dihafalkan. Maka hukum bacanya disebut izhar halqi, mengucapkan setiap huruf dengan jelas dari makhrajnya tanpa adanya gunnah. Contohnya, man a'ta wa yan'auna, man hajara yanhauna, man haddallah yanhitun, man khashiya wal munkhaniqah min 'alaqa wal an'am min ghislin fasayunghidun kitabun anzalnah jurfin har. Oke. Azizun hakim, latifun khabir, wasi'un alim, qawlan ghaira. Ya. Berikutnya idgham. Oke, kita akan belajar idgham. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, yaitu ya, nama, wa, lari, maka hukum bacanya disebut idgham. Menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Idgham terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi idgham itu ada dua, bi gunnah yang artinya dengung dan bila gunnah yang artinya tanpa dengung. Oke, kita bahas idgham bi gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, ini yaitu ya, nama, wa, maka hukum bacanya disebut idgham bi gunnah dan cara membacanya dengan gunnah. Contoh, wa may yuti'illah wujuhun yawma id lan nadkhulaha amsyajin nabtalih mimma indafiqa yatlu suhufan mutahharah min wal wa walidin wa ma walad. Oke. Hukum idgham tidak berlaku dalam kata berikut dalam Al-Quran. Jadi ada 4 ya kata dalam Al-Quran yang idgham bi gunnah itu tidak berlaku. Meskipun dari definisinya dia tepat, tapi ini pengecualian. Yang pertama, bunyan, jangan dibaca bunyan. Sinwan, jangan dibaca siwan. Qinwan, jangan dibaca qiwan. Ad-dunya, jangan dibaca ad-dunya. Oke. Kalimat-kalimat di atas tidak dibaca idgham karena dalam satu kata. Dan para ulama tajwid mengistilahkannya dengan izhar mutlak. Begitu juga Imam Hafs dari jalur Syatibiyah membaca awal surah Yasin dan awal surah Al-Qalam membaca keduanya dengan izhar. Oke. Berikutnya idgham bila gunnah. Oke, kalau tadi bi gunnah, sekarang bila gunnah. Nah, artinya tanpa gunnah, tanpa dengung. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2 ini, la dan ra, maka hukum bacanya disebut idgham bila gunnah dan cara membacanya tanpa gunnah. Contohnya malal lubada. Jadi enggak boleh malal lubada. Oke, enggak boleh ya. Allan taqul. Jangan allan taqul. Oke, itu enggak betul. Fi 'ishatir radiyah. Jangan fi 'ishatir radiyah, dhiyah, enggak gitu ya. Mir rasul. Langsung, jangan mir rasul. Oke, enggak seperti itu. Oke.
Nah, kita belajar lebih dalam lagi tentang idgham. Dari sisi kesempurnaan, idgham dibagi dua, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Oke. Nah, jadi dari sisi kesempurnaan idgham dibagi dua, idgham kamil, idgham sempurna dan idgham naqis, atau idgham yang tidak sempurna. Pertama, idgham kamil. Idgham kamil atau idgham sempurna adalah meleburnya huruf yang diidghamkan pada huruf berikutnya, baik secara zat maupun sifatnya. Hurufnya ada 4 terkumpul dalam ungkapan romlan. Sebagai tanda dari idgham kamil adalah adanya tasydid di atas huruf tersebut. Contoh, min ladunhu. Nah, ini sempurna ya. Ya, idghamnya sempurna. Ada tasydid setelah nun. Min ladunhu, mimmal. Oke, mimmal, mir rizqin. Oke, dia langsung mir rizqin sempurna. Innaqul hudan lil muttaqin. Oke. Qaulun ma'ruf la raufur rahim yauma idzin na'imah. Oke. Nah, itu disebut idgham kamil. Oke, berikutnya idgham naqis. Nah, idgham naqis atau idgham kurang sempurna adalah meleburnya huruf yang diidghamkan pada huruf berikutnya dari sisi zatnya saja, bukan dari sifatnya. Hurufnya ada 2 terkumpul dalam ungkapan wai, wa dan ya. Tanda dari idgham naqis adalah tidak adanya tasydid di atas huruf tersebut. Contoh, yaqulun. Oke, dia idgham tapi dia tidak sempurna. Dia tidak ada tasydid. Ya, berbeda yang tadi, kamil, sempurna contohnya ada tasydid ya. Yaqulun min waliyyin wala waqa. Khairan yarah sinatu wala naum. Ya, oke. Nah, sekarang kita belajar idgham yang lain lagi. Dari sisi makhraj dan sifatnya idgham dibagi menjadi 3. Oke, dari sisi makhraj dan sifatnya idgham dibagi menjadi 3. Pertama, idgham mithlain, yaitu 2 huruf yang sama dan sejenis, makhraj dan sifatnya juga sama. Contoh, idhab bi kitabi. Oke, ba yang pertama, ba yang kedua. Idhab bi kitabi wa qad dakhalu bil kufr. Oke, da yang kedua juga ada. Wa qad dakhalu bil kufr. Faqul nadrib bi 'asakal hajar. Ba ketemu ba. Wa man yukrihhun, ha ketemu ha. Aynama takunu yudrikkumul maut. Kaf ketemu kaf. Oke, ini namanya idgham mithlain. Hurufnya sejenis, makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berbaris. Oke, kedua idgham mutajanisain. 2 huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Makhrajnya sama, tempat keluar hurufnya sama tapi sifatnya berbeda. Contoh, ya bunayya rukam ma'ana. Oke, ba sama ma sama-sama 2 bibir, syafatain. Oke. Tapi dia diidghamkan. Ya bunayya rukam ma'ana. Kemudian falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma. Ta dan da sama da'tot, ya ujung lidah. Tempat keluarnya tapi sifatnya berbeda. Oke. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Oke, da sama ta sama. Makhrajnya sifatnya berbeda. Idh hammat ta'ifatani minkum. Ta sama ta makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Aw tatrukhu yalhath dzalik. Oke, ta sama dza makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Za, za sama makhrajnya sifatnya berbeda. Faqala ahittu bima lam tuhit bih. Ta sama ta makhrajnya sama sifatnya berbeda. Tapi di sini membacanya ada huruf ta ya, tebalnya masih tetap terasa. Jadi jangan langsung masuk ke huruf tu ya, tapi ahittu, jangan langsung ahattu tapi ahittu. Oke. Kemudian la in basat ilayya yadak. Oke, suara ta tebalnya masih ada sebelum masuk ke ta. La in basatta. Oke. Kemudian wa min qablu ma farrat
faradtum fi Yusuf. Ta sama ta, makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Tapi cara membacanya huruf ta sukun tapi sifat tebalnya masih terasa sebelum masuk ke huruf tu tasydid. Wa min qablu ma faradtum fi Yusuf. Oke. Yang berikutnya adalah idgham mutaqaribain. Dua huruf berbeda yang makhrajnya berdekatan dan berbeda di sebagian sifatnya. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Oke. Berdekatan makhrajnya, ya. La sama ro sama-sama ujung lidah, tapi tidak persis sama di ujung lidahnya. Tadi kita sudah bahas. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum. Ya. Seperti itu. Kemudian wa qad atainaka min ladunna dzikra. Ya. Kemudian alam nakhluqkum min ma'in mahin. Qaf sama kaf, ya. Dia di ujung pangkal lidah, tapi qaf lebih jauh. Sebelumnya ada huruf kaf. Dari sebagian sifatnya dia berbeda. Ini idgham dari sisi makhraj dan sifatnya ada 3. Pertama idgham mithlain, kemudian mutajanisain, dan ketiga mutaqaribain. Silakan dipelajari lagi, diulang-ulangi. Yes. Berikutnya kita masuk ke pembahasan iqlab. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya disebut iqlab. Cara membaca iqlab yaitu mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi pada huruf ba yang disertai dengan gunnah dengan merapatkan dua bibir tanpa menekannya. Contohnya illa huwa akhidhun binasiyatiha. Oke, jadi membaca iqlab itu menempelkan kedua bibir tanpa menekan, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Oke. Nah, berikutnya ikhfa hakiki. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, maka hukum bacanya disebut ikhfa hakiki, samar berdengung. Huruf ikhfa hakiki ada 15 yaitu terkumpul dalam ungkapan berikut ini. Jaka ta tha da dhi sa sha qafiza sada ta samar berdengung. Oke, itu kita sudah bahas dalam dalam kalimat kunci, ya, baik kalimat kunci istilah tajwid atau hukum tajwid. Oke, cara membaca ikhfa hakiki yaitu dengan cara mengeluarkan suara nun sukun atau tanwin dari dalam rongga hidung yang terdengar samar disertai dengung sepanjang 2 harokat, dan setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf ikhfa hakiki sesudah nun sukun atau tanwin. Suara gunahnya dibaca tebal apabila huruf setelah nun sukun atau tanwin itu tebal, dan dibaca tipis apabila huruf setelah nun sukun atau tanwin itu tarqiq. Dinamakan ikhfa karena hilangnya huruf nun sukun secara sempurna. Contoh. Oke, kita rihal sarsara. Oke, han ketemu so. Di sini kan huruf so-nya adalah huruf isti'la, huruf tebal. Jadi dia dibaca tebal, ya. Rihal sarsara mil salsal mil salsal. Oke. Sira'an dzanika. Oke, tanwin ketemu dza. Dza ini tipis, jadi dia tidak perlu ditebalkan. Sira'an dzanika man dzalladzi muta'in thamma fa amma man thaqulat kiraman katibin faman kana fasabrun jamil in ja'akum rasulan syahida insyaallah kutubun qayyimah. Oke, kutubun qayyimah fa in tebal fa in qataluukum abidatin saihat min sulalah
قنوان دانية ومن دخله شرابا طهورا شرابا طهورا من طيبات صعيدا زلقا من زكاها شيئا فريا من فضل الله حلية تلبسونها وإن تصبروا قوما ضالين من ضريع قرى ظاهرة قرى ظاهرة من ظلم ya ikhfa sudah selesai. Sekarang kita masuk nun tasydid dan mim tasydid. Apabila ada huruf nun tasydid dan huruf mim tasydid maka dibaca gunnah. Oke. Nah, kita bisa lihat langsung saja. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim wa mimma razaqnahum wan nazi'ati gharqa fa ammal yatima fala taqhar wan nashitati nashta imma syakiran wa imma kafura innallaha ghafurur rahim muta'in thumma amin wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, berikutnya mim sukun. Nah, apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah maka ada 3 hukumnya, yaitu hukum ikhfa syafawi, idgham mimi dan izhar syafawi. Ke ikhfa syafawi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba maka hukum bacanya disebut ikhfa syafawi. Oke, cara pengucapan ikhfa syafawi yang benar adalah menyamarkan huruf mim sukun pada huruf ba dengan merapatkan atau menutup 2 bibir tanpa menekan dengan tetap memperhatikan gunnah. Contohnya, yaumahum barizun inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir wa hum bil akhirah wa idza huyyitum bi tahiyyah falamma anba'ahum bi asma'ihim. Oke, berikutnya idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat maka hukum bacanya disebut idgham mimi atau idgham mithlain. Cara membaca idgham mimi yaitu memasukkan huruf mim sukun pada huruf mim yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid yang disertai dengan suara gunnah. Contoh, wa ma bikum min ni'matin faminallah inni lakum minhu nadhirun mubin lahum ma yasha'una 'inda rabbihim wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ya. Yang terakhir adalah ikhfa syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 selain dari huruf mim dan ba maka hukum bacanya disebut izhar syafawi. Cara membaca izhar syafawi yaitu membaca mim sukun dengan jelas dari makhrajnya tanpa disertai gunnah. Contohnya, wa yaj'al lakum jannat kuntum khaira ummah wattaba'athum dzurriyyatuhum in kuntum shadiqin dan seterusnya. Oke. Dibaca izhar syafawi, suara mim jelas dan tidak boleh dengung setelah mim sukun itu. Oke. Nah, ini banyak sekali contohnya. Ya, baiklah sahabat Al-Qur'an, alhamdulillah, silahkan diulangi lagi, dipelajari ya. Insyaallah semoga bisa lebih mahir, lebih lancar sehingga kita bisa mengikuti pelajaran berikutnya dengan lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.